Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Lingkar TV kembali hadir menemani Anda dalam Kriminal Sepekan. Tidak kejahatan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Kewaspadaan di lingkungan sekitar tentunya perlu terus dilakukan. Untuk itulah kami hadir dalam program berita yang kami rangkum dalam Kriminal Sepekan, dan berikut rangkuman berita Kriminal Sepekan selengkapnya. Pemirsa, seorang sales perusahaan toko material diduga menggelapkan uang perusahaan sebesar 2,7 miliar rupiah. Modus yang digunakan tersangka yakni dengan cara memanipulasi faktur yang telah dibayarkan oleh sejumlah toko bangunan. Jajaran Satreskrim Polres Salatiga menangkap Asrori, mantan sales perusahaan toko material PT Harapan Jaya Saguna, atas dugaan penggelapan dana perusahaan dengan kerugian perusahaan sebesar 2,7 miliar rupiah. Dalam melancarkan aksinya, tersangka yang merupakan warga desa Sampung Harjo, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan ini memanipulasi faktur yang telah dibayarkan oleh 15 toko bangunan. Kasus ini terungkap saat pemilik perusahaan Sukma Aji Priyokusumo, warga Tingkir Salatiga, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 mendatangi toko bangunan Selo Aji di Grobogan untuk melakukan penagihan piutang senilai Rp200.405.000. Namun pemilik toko bangunan menerangkan sudah tidak mempunyai hutang kepada perusahaan karena tidak pernah membayar barang secara tempo kepada Asrori. Menurut pemilik toko bangunan, pembayaran selalu tunai dan transfer melalui tersangka dengan tagihan hanya Rp46 juta. Setelah diaudit, ternyata terdapat kerugian sebesar Rp2,7 miliar. Dari audit ini, pihak perusahaan melaporkan ke polisi pada tanggal 30 Agustus 2024. Tersangka menjalankan aksinya sejak tahun 2022 dengan modus operandi menggunakan surat jalan dan faktur penjualan palsu untuk memanipulasi data penjualan. Kemudian pelaku melaporkan kepada perusahaan bahwa semua toko membayar secara tempo selama 60 hari. Padahal kenyataannya seluruh toko membayar secara tunai ketika barang dikirim. Dalam penyelidikan lebih lanjut, terungkap bahwa ada 6 toko yang tidak pernah memesan barang, tetapi oleh tersangka dimanipulasi seolah-olah telah melakukan pemesanan kepada tersangka. Mencetak slip tagihan palsunya, komputernya ini rekan pesan. Jadi ya ini, kalau kita diberikan jabatan tapi kita salah gunakan, bikin amanah. Nah, tidak amanah, itu tidak bagus. Makanya kita harus mencari yang amanah. Itu semua untuk pembayaran lagi. Lah sebelumnya mas? Sebelumnya itu kan toko saya itu kan 800 juta. Itu saya carikan cash dengan menjual barang. Artinya kamu gali lubang tutup lubang gitu. Oh, iya. Terakhir lubangnya nggak tertutup. Iya, iya. Pak. Sendirian dia mas dalam pertindak apa sama siapa? Sendiri. Itu karena terdesak, itu nekat. Ya karena keputusan saya tadi menomboi toko yang macet tadi. Lah kok nomboin apa mas? Boleh bonus apa piye? Enggak Pak, itu kan barang keluar itu kan jadi tanggung jawab saya. Jadi misalkan saya nggak bisa ya saya tetap ganti. Makanya saya carikan alternatif menjual barang dengan harga murah, dengan gas. Dari kasus ini, polisi berhasil menyita sejumlah kertas faktur penjualan palsu, printer, dan laptop. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 374 KUHP atau pasal 378 KUHP JO, pasal 65 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Salatiga, Agung Nugroho, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah masih memburu 5 penagih utang atau debt collector yang saat ini masih menjadi DPO. Kelimanya merupakan anak buah bos debt collector Anggiat Marpaung yang sebelumnya ditangkap di wilayah Jambi. Kepolisian daerah Jawa Tengah terus memburu pelaku kasus tindak kejahatan kekerasan dan perampasan secara paksa kendaraan milik penunggak kredit yang terjadi 1 tahun lalu di Kota Semarang. Setelah sempat buron selama 1 tahun, polisi berhasil menangkap Anggiat Marpaung, bos debt collector PT RDP di Jambi.
Mengetahui Anggiat ditangkap, dua buron yang lain kemudian menyerahkan diri, yakni Sunardi alias Ajeng dan Lantas Marpaung. Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Agus Suryo Nugroho mengatakan, saat ini masih terdapat 5 DPO yang berasal dari 2 kasus yang berbeda, yang melibatkan jaringan debt collector yang dipimpin Anggiat Marpaung. Kopinan Semarang, modus operandinya adalah para tersangka yang hanya dengan surat kuasa dari leasing melakukan eksekusi terhadap barang milik korban yang disertai dengan kekerasan dan ancaman. Jadi rekan-rekan sekalian, peristiwa tersebut Polda Jawa Tengah Dirkrimtum dalam ini Jatanras pada saat itu melakukan penyelidikan dan mengejar para tersangka, bisa mengamankan 6 dan 6 tersebut sudah semuanya disidangkan. Dan 4 DPO dalam jangka waktu 1 tahun masih kita kejar. DPO tersebut melarikan diri ke luar Semarang dan berpencar, namun demikian sudah bisa kita amankan semuanya. Mereka melakukan tindakan arogan terhadap nasabah yang mengalami kredit macet dengan merampas mobil milik nasabah. Untuk 2 kasus terjadi di halaman salah satu bank di Jalan Pemuda dan di Jalan Gedung Mundu, Tembalang, Semarang pada tahun 2023 lalu. Polisi saat ini masih memburu kelima debt collector yang masih buron. Pada saat mereka di warung makan bersama seorang perempuan, kemudian Aceng dilakukan penangkapan di Semarang, kemudian Lantas Marpaung atau LS ini menyerahkan diri tadi malam ke Krimum Polda Jateng karena abangnya dan temannya ditangkap, kemudian dia berangkat dari Jambi dan menyerahkan tadi malam ke Krimum Polda Jateng. Oleh karena itu kami tegaskan 1 orang yang DPO atas nama Julianto Sitanggang harus menyerahkan diri. Bila mana tidak menyerahkan diri, maka tim Jatanras Resmo Polda Jateng akan mengejar Anda kemanapun Anda sembunyi dan lari. Dan kasus yang kedua, kasus penarikan paksa TKP Gedung Mundu yang sudah kami amankan 2 pelaku, masih ada 4 pelaku yang DPO. Kami tegaskan lagi bahwa Anda harus menyerahkan diri dalam waktu sesingkat-singkatnya karena tim kami sudah menyebar dan melakukan pengejaran kemanapun Anda bersembunyi. Menurut pengakuan tersangka, dirinya sudah berada di Jambi selama 3 bulan dan bekerja sebagai debt collector. Orang Medan. Jadi moga-moga tidak diulangi lagi ya. Berapa lama ke Jambi? Jambi saya kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Sudah punya anak istri? Anaknya berapa? Anak saya 4. Ini semua anaknya sekarang. Ya, terus. Kasus tindak kejahatan, kekerasan, dan perampasan secara paksa kendaraan milik penunggak kredit terjadi tahun lalu. Polda Jawa Tengah telah menangkap 6 orang yang menjadi eksekutor penarik kendaraan bermotor milik nasabah dan saat ini sudah dijatuhi hukuman. Sementara untuk ketiga tersangka dijerat 365 KUHP dan atau 368 KUHP dan atau pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Semarang, Hindufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Kriminal Sepekan. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta.
bersama Puji Lestari. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Iki Mas, iki warung sing tak maksud, warung kerang pol enak sak Kabupaten Pati. Apa iya? Iya, iki lho, bojoku ku ra doyan mangan ngantek kurune ngene. Nah mangane kene ku ra gelem mandeg. Ayo jajal yo. Oke. Yo. Warung Kerang WK Kaliampo, surganya penggemar seafood. Lokasi luas, full musik, free wifi. Selain seafood, menu lain juga ada loh, super komplit. Nah, buat kamu yang bingung mau kulineran kemana, ke Warung Kerang WK Kaliampo saja. Persisnya di Perum Taman Mutiara Persada, Desa Wongrejo RT 3 RW 1 Margarejo Pati. Warung Kerang WK Kaliampo, rasane top markotop. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya saat ini ya, kayaknya sudah beberapa tahun. Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Duh, pengen buka usaha tapi usaha apa ya? Oh iya ya, kenapa nggak jualan kurma aja? Wah, cocok nih. Mas, selamat datang Mas. Di toko Kakak Barokah Pusat Kurma Jawa Tengah ada yang bisa kami bantu? Jadi gini Mas, saya pengen buka usaha kurma. Iya. Saya boleh lihat produk-produknya? Oh, monggo Mas, silakan. Siap. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian di toko Kafah Barokah. Kami menyediakan khusus untuk grosir di seluruh Jawa Tengah, bahkan di seluruh Jawa. Kita berusaha untuk membuat bagaimana kebutuhan tentang oleh-oleh dan perlengkapan haji bisa terpenuhi dengan murah, berkualitas, dan lengkap. Kita punya ada 3 kontainer, kemudian di cool room ini dinginnya sekitar 10, semuanya dari import langsung kita simpan sehingga kita bisa menyajikan produk kita ini dengan berkualitas. Ke depan
kita bisa mengembangkan terus, bahkan nanti kita akan berusaha untuk import sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko Kafah Barokah menyediakan kurma dari seluruh dunia. Mumpung libur, mau cari wisata yang anti mainstream di Pati di mana ya? Ini dia, wisata batik Yuliati Warno. Selain melihat koleksi hingga berbelanja batik di wisata batik Pati Yuliati Warno, kamu juga bisa mencoba sensasi membatik yang ditemani oleh pemandu profesional dan handal di bidangnya. Nah, mumpung lagi di sini, gak afdol rasanya kalau gak nyobain baju batik. Dengan mengusung konsep sebagai tempat edukasi dan wisata batik Pati Yuliati Warno ini hadir dengan tujuan agar pengunjung dapat melihat dan terlibat secara langsung dalam proses pembuatan batik di semua tahapannya. Wisata batik Pati Yuliati Warno terletak di Jalan Sunan Ngerang, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Desa Langanharjo, RT 7 RW 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hubungi nomor 081 326 693 300 atau 082 137 769 333 untuk reservasi lebih lanjut. Ayo, datang langsung ke wisata batik Yuliati Warno dan rasakan sendiri sensasi membatik langsung dari ahlinya. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kriminal Sepekan. Seorang pencatatan polisi asal Ogan, Komering Ulu, Sumatera Selatan ditangkap polisi gabungan di Brebes. Aksinya terekam CCTV saat beraksi menggasak tas milik pengunjung sebuah mal di Sleman, Yogyakarta. Inilah rekaman CCTV saat pelaku berjalan kaki masuk sebuah mal yang ada di daerah Melati, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta pada Kamis pekan lalu. Tersangka menggasak sebuah tas milik pengunjung mal yang ditaruh di atas meja sebuah kafe. Sementara korban membelakangi tas miliknya dikarenakan sedang menerima telepon. Hanya dalam hitungan detik tersangka berhasil membawa kabur tas korban. Dan selanjutnya menaiki sepeda motor rekannya yang sudah menunggu di depan mal di ruas Jalan Jogja Magelang. Akibat tos ransel digodol pencuri, korban kehilangan laptop, handphone, dan uang sebesar 4 juta rupiah yang ada di dalam tas. Salah satu pelaku, Apri Saputra, warga Ogan, Komering Ulu, Sumatera Selatan, ditangkap petugas Polsek Wanasari Brebes dan petugas Polsek Melati Sleman di rumah kontrakannya di kawasan perumahan di Desa Pesantunan, Kecamatan Wanasari. Dari hasil interogasi, tersangka diketahui merupakan pencatatan polisi di tahun 2016 silam dan juga seorang residivis dalam kasus sebagai penadah barang curian di Jakarta. TKP-nya ada di Jogja, kebetulan pelaku berada di wilayah Wanasari. Kita melakukan bantuan backup saja dari Polsek Melati. Itu dalam rekaman CCTV itu mencuri apa itu, Pak? Tas. Berisi apa aja ternyata? Kalau tidak salah tadi laptop, HP, dompet, ada uangnya sekitar 4 juta. Oke, Pak, bisa dikatakan Pak, pelaku ini terus kasusnya diserahkan kepada mana? Terus informasi bahwa pelaku itu juga diserahkan polisi, Pak?
Menurut keterangan sementara seperti itu. Ini kasusnya dilanjutkan kemana ini? Di Polsek Melati, Polresta Sleman. Usai menjalani pemeriksaan pelaku oleh polisi dibawa ke Polsek Melati Sleman guna penyelidikan lebih lanjut. Sementara satu pelaku yang sudah dikantongi identitasnya hingga kini masih dalam pengejaran petugas. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, pasangan suami istri di Brebes diciduk anggota Satres Narkoba Polres Brebes karena kedapatan memiliki dan menggunakan narkotika jenis tembakau sintetis. Dari tangan kedua tersangka, polisi menyita narkotika jenis tembakau sintetis seberat 6,92 gram untuk dijadikan barang bukti. Baru menikah 3 bulan yang lalu, pasangan suami istri AH dan DR terpaksa harus berurusan dengan polisi karena kedapatan memiliki dan menggunakan narkotika jenis tembakau sintetis. Keduanya ditangkap di dekat lampu merah pertigaan Ciremai, Ketanggungan, Brebes beberapa hari yang lalu. Di hadapan petugas, istri tersangka DR mengaku awalnya menggunakan narkotika jenis tembakau sintetis hanya untuk coba-coba yang sebelumnya diajari oleh sang suami. Sedang tembakau sintetis didapat dengan cara membeli lewat online Instagram. Minta sendiri, Pak. Mau sendiri gitu? Iya. Terus setelah suami, ngajak suami gitu? Enggak. Yang beli siapa? Yang beli suami. Di mana itu belinya? Online, Pak. Nah, terus kenapa Mbak pakai? Pengen nyoba. Pengen nyoba. Mbak, untuk informasinya juga jual juga ya Pak ya? Enggak, Pak. Enggak ya? Kasatgas Narkoba Polres Brebes AKP Heru Irawan mengatakan selain menangkap kedua tersangka, pihaknya juga menyita narkotika jenis tembakau sintetis seberat 6,92 gram untuk dijadikan barang bukti. Penangkapan terhadap keduanya setelah sebelumnya polisi melakukan penyelidikan atas laporan warga adanya dugaan penyalahgunaan narkotika di wilayah Kecamatan Ketanggungan. Setelah kita dalami di TKP pertigaan lampu merah Ciremai masuk Kecamatan Ketanggungan, kita lakukan mengamankan 2 orang suami istri yang diduga menguasai narkoba jenis tembakau sintetis. Kurang lebih dari suami atau inisial AH total 0,75 gram dan dari istrinya inisial DR dengan total 6,17 gram. Untuk barang tersebut Pak, dari keterangan polisi akan dijual atau untuk konsumsi sendiri? Jadi sementara masih kita dalami pengakuan dari terduga ini, mereka digunakan untuk sendiri dan mereka membeli melalui online dari aplikasi Instagram. Atas perbuatannya, pasangan suami istri ini terancam hukuman penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun penjara. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa cemburu karena melihat teman wanitanya diajak jalan bareng, seorang pria di Sedan Rembang tega melukai tangan seorang warga Balong Mulyo, Kecamatan Keragan dengan senjata tajam. Tersangka yang melarikan diri akhirnya tertangkap petugas kepolisian di Jalan Lingkar, Salatiga. Setelah 10 hari melakukan pelarian, akhirnya tersangka EB berhasil diringkus oleh polisi di Jalan Lingkar, Salatiga. Sebelumnya telah melakukan tindak kriminal dengan menganiaya korban AM, seorang warga Keragan di Jalan Kampung Desa Mojosari, Kecamatan Sedan dengan senjata tajam. Aksi dekat EB dilatar belakangi karena cemburu buta. Mau akan berangkat, ternyata ada pelaku yang mau juga apel. Duluan yang pertama, kemudian diajak ke alun-alun, kemudian merasa cemburu yang pelakunya itu, kemudian melihat si pelaku itu dicuekin, kemudian dia langsung punya niat untuk menghabisi korban, seorang laki-laki yang membawa perempuan yang dua-duanya memang sama-sama suka. Nah, kemudian setelah dia pulang,
dalam perjalanan dia mau kembali, setelah jalur lubang dia kembali, disitulah dia sudah menyiapkan parang, ya sudah menyiapkan parang, kemudian dilakukan penganiayaan terhadap korban, ya kemudian dengan luka robek di telapak tangan kiri sampai menyebabkan patah tulang, ya dan patah tulang, kemudian luka lecet di lengan kiri, pinggang sebelah kiri dan punggung belakang. Dari pengakuan tersangka, dirinya belum memiliki hubungan dengan S wanita yang disukainya. Ia beralasan sering bermain dengan S yang membuatnya jatuh cinta. Tersangka menyesal perbuatannya yang telah membuat korban harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka parah di bagian telapak tangan. Sudah lama kenal? Lama. Terus ngakunya apa? Ngakunya baru pacar? Tapi ternyata punya pacar. Buat ngertos. Sudah jadian. Akhirnya kok melakukan penganiayaan ini? Ya kira-kira dipertemukan di satu ruangan itu, Pak. Sampai cemburu? Iya. Sampean pernah jadian apa? Pernah jalan-jalan berdua apa? Pernah. Sing Mbak itu? Yang perempuan itu. Yang ngomongnya sering sama kamu? Ya sering jadinya. Sering awor, Pak. Kira-kira milih siapa, Mas? Antara perempuannya, milih jenengan atau milih yang satunya? Enggak tahu, Pak. Tapi sampean sekarang masih suka? Ya, iya, Pak. Nyesel nggak sih, Mas, setelah melakukan ini? Nyesel, Pak. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan korban luka berat. Tersangka juga diancam hukuman selama-lamanya 5 tahun penjara. Dari Rembang, Fikrio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Kriminal Sepekan. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Berangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Iki Mas, iki warung sing tak maksud, warung kerang pol enak sak Kabupaten Pati. Apa iya? Iya, iki lho, bojoku ku ra doyan mangan ngantek kurune ngene. Nah mangane kene ku ra gelem mandeg. Ayo jajal yo. Oke. Yo. Warung Kerang WK Kaliampo, surganya penggemar seafood. Lokasi luas, full musik, free wifi. Selain seafood, menu lain juga ada loh, super komplit. Nah, buat kamu yang bingung mau kulineran kemana, ke Warung Kerang WK Kaliampo saja. Persisnya di Perum Taman Mutiara Persada, Desa Wongrejo RT 3 RW 1 Margarejo Pati.
Warung Kerang WK Kaliampo, rasane top markotop. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Duh, pengen buka usaha tapi usaha apa ya? Oh iya ya, kenapa nggak jualan kurma aja? Wah, cocok nih. Mas, selamat datang Mas. Di toko Kakak Barokah, Pusat Kurma Jawa Tengah, ada yang bisa kami bantu? Jadi ini Mas, saya pengen buka usaha kurma. Iya. Saya boleh lihat produk-produknya? Oh, monggo Mas, silakan. Siap. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian di toko Kafah Barokah. Kami menyediakan khusus untuk grosir di seluruh Jawa Tengah, bahkan di seluruh Jawa. Kita berusaha untuk membuat bagaimana kebutuhan tentang oleh-oleh dan perlengkapan haji bisa terpenuhi dengan murah, berkualitas, dan lengkap. Kita punya ada 3 kontainer, kemudian di cool room ini dinginnya sekitar 10, semuanya dari import langsung kita simpan sehingga kita bisa menyajikan produk kita ini dengan berkualitas. Ke depan kita bisa mengembangkan terus, bahkan nanti kita akan berusaha untuk import sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko Kafah Barokah menyediakan kurma dari seluruh dunia. Mumpung libur, mau cari wisata yang anti mainstream di Pati di mana ya? Ini dia wisata batik Yuliati Warno. Selain melihat koleksi hingga berbelanja batik di wisata batik Pati Yuliati Warno, kamu juga bisa mencoba sensasi membatik yang ditemani oleh pemandu profesional dan handal di bidangnya. Nah, mumpung lagi di sini, gak afdol rasanya kalau gak nyobain baju batik. Dengan mengusung konsep sebagai tempat edukasi dan wisata batik Pati Yuliati Warno ini hadir
dengan tujuan agar pengunjung dapat melihat dan terlibat secara langsung dalam proses pembuatan batik di semua tahapannya. Wisata Batik Pati Yuliati Warno terletak di Jalan Sunan Ngerang, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Desa Langan Harjo, RT 7 RW 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hubungi nomor 081 326 693 300 atau 082 137 769 333 untuk reservasi lebih lanjut. Ayo, datang langsung ke wisata batik Yuliati Warno dan rasakan sendiri sensasi membatik langsung dari ahlinya. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Kementerian Kesehatan Kemenkes menyerahkan 70 laporan korban perundungan di lingkungan program pendidikan dokter spesialis PPDS Undip ke Polda Jawa Tengah. Kemenkes juga melaporkan hasil investigasi lanjutan soal kasus perundungan dokter ARL. Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan melakukan pertemuan dengan Kapolda Jawa Tengah. Pertemuan ini guna memastikan penyelidikan terhadap kasus perundungan yang terjadi di program pendidikan dokter spesialis PPDS Undip sudah berjalan dengan baik. Kemenkes menyebut bahwa semua bukti-bukti yang ada dan hasil investigasi dari Kemenkes sudah diserahkan ke Polda untuk ditindaklanjuti. Hingga saat ini sudah ada 70 laporan yang masuk ke Kemenkes terkait perundungan yang terjadi di Undip. Ya, kita siapkan semuanya ya, semua yang sesuai dengan ini kami siapkan sesuai permintaan dari Polda apa saja, termasuk bukti, termasuk nanti saksi dan lain-lain, termasuk lawyer juga kami sudah. Kita tunggu aja hasilnya nanti. Pak, gitu ya. Katanya ada mahasiswa yang lapor lagi, Pak. Saya belum dapat kabar lagi, mungkin ada lagi ya. Kalau total korban yang sudah melapor ke Kemenkes berapa, Pak, untuk kasus ini? Kemarin sih sekitar berapa? Yang jumlah lapor 70-an sih. 70-an. Setelah kasus ini ada laporan lagi baru 76 gitu ya? Enggak, kan sudah kita serahkan ke teman-teman Polda ya. Dilanjut di proses. Dari 76 yang ikut laporan berapa? Itu hanya Undip ya yang 76 ini? Macam-macam ya. Se-Indonesia gitu? Oh enggak, ini untuk kasus yang di sini aja di Semarang. 76 di Semarang. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Johansson Ronald Simambora, mengatakan puluhan laporan sudah diterima untuk ditindaklanjuti dan saat ini sedang masuk dalam tahap pemeriksaan. Kita on proses bahwa kasus laporan dari ibu korban almarhum Dr. Aulia Risma sampai sekarang kita masih berproses dan memeriksa saksi-saksi. Sampai saat ini sudah hampir kurang 46 saksi yang sudah kami periksa dan sampai hari ini juga akan kami lakukan pemeriksaan. Kemudian juga dari Kemenkes sudah menyerahkan laporan hasil investigasi secara resmi ke Polda Jabar. Dan itu merupakan salah satu menjadi petunjuk dan alat bukti untuk penyidik mendalamin. Kemudian juga bukti-bukti yang lain sudah kita kumpulkan, kemudian nanti akan dipelajarin secara saintifik crime investigasi secara metode ini. Jadi masih berproses. Berarti kedatangan ada yang dibahas silaturahmi dengan Bapak Kapolda, saya kurang tahu sekarang. Berkaitan dengan update kasus Dr. ARL, Johansson mengatakan sebanyak 46 saksi telah diperiksa, termasuk dari pihak Universitas Diponegoro. Dalam waktu dekat, Polda Jawa Tengah akan melakukan gelar perkara kasus tersebut.
Selepas gelar perkara khusus, nantinya akan menentukan perkara naik ke tahap penyidikan atau sebaliknya. Dari Semarang, Irfan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah pimpinan dan anggota gangster di Kota Semarang melakukan deklarasi pembubaran gangster. Selain melakukan penandatanganan pembubaran, perwakilan gangster juga menyerahkan atribut gangster kepada Kapolrestabes Semarang. Polrestabes Semarang mengumpulkan gangster di Kota Semarang yang belakangan ini dinilai sangat meresahkan warga. Para gangster sepakat untuk membubarkan diri. Pembubaran gangster itu dilaksanakan dalam deklarasi pembubaran gangster di Mapolrestabes Semarang. Para anggota gangster kompak membacakan naskah deklarasi pembubaran gangster Kota Semarang. Para gangster sepakat membubarkan diri dengan melakukan penandatanganan kesepakatan pembubaran. Para anggota juga menyerahkan atribut gangster kepada Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar. Ada 19 gangster yang dibubarkan. Dan selanjutnya kita akan memonitor perkembangan situasi di lapangan. Kita akan melaksanakan kegiatan cipta kondisi keamanan khususnya di malam hari. Kita akan melaksanakan giat patroli skala besar dan hal itu untuk memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat di Kota Semarang. Dan hari ini pun akan ditindaklanjuti oleh Polres jajaran Polda Jawa Tengah yang lain. Kapolrestabes Semarang mengungkapkan pembubaran terhadap 19 kelompok gangster sebagai salah satu upaya dini untuk mencegah aksi kekerasan pada remaja di Kota Semarang. Kepada kelompok gangster yang belum membubarkan diri, Kapolrestabes Semarang berharap untuk segera membubarkan diri. Partisipasi masyarakat juga diminta untuk ikut mencegah aksi gangster kembali terjadi di Kota Semarang. Gangster ini kemudian memunculkan peristiwa yang memaksa para penegak hukum untuk melakukan upaya penindakan. Kenapa? Karena sudah mengarah pada tindakan kriminal, membawa sajam atau bahkan melakukan tawuran, menimbulkan kerugian nyawa, luka. Itu adalah efek daripada fenomena keberadaan gangster ini di Kota Semarang. Gangster Thailand yang belum terdata. Bukan belum terdata, jadi kita kemudian terus berupaya melakukan pendekatan. Oleh karena itu, sesuai dengan pertanyaan tadi, apa saran? Ya, itu tadi antara lain gangster yang belum bergabung hari ini di Polrestabes Semarang, nanti kita akan lakukan pendekatan melalui orang tua, melalui lingkungan untuk membubarkan diri lah aktivitas gangster di Kota Semarang. Polrestabes Semarang saat ini telah menangani sebanyak 44 kasus gangster dan menahan 77 orang. Kebanyakan para anggota gangster masih duduk di bangku sekolah. Bahkan beberapa di antaranya merupakan remaja putus sekolah. Dari perilaku para gangster mengakibatkan 4 orang meninggal dunia, 1 di antaranya menjadi korban salah sasaran para pelaku kelompok tawuran. Dari Semarang, Irfan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, jaga diri dan selalu berhati-hati karena kapanpun kriminal bisa terjadi. Saya Puji Lestari, mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Saksikan terus Kriminal Sepekan setiap hari Sabtu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Selamat siang dan sampai jumpa.